Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat jemaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita berselawat dulu ya, supaya kita mendapat berkah insyaallah Subhanahu wa taala. Kita berselawat Jibril, Pak. Barang-barang. Allah Allahumma sama skill ya. Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tunabbiluna fiha wa ahlana wa auladana wa jami'i masailina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus jemaah salat subuh, mudah-mudahan dan keistiqomahan kita mendapatkan ridho, rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberi tema tentang kalimat yang ringan yang diucapkan tetapi berat timbangan.
berat nggak ya? Ringan ucapan, tapi berat timbangan di alam akhirat. Dalam hadis riwayat Syaikh, kalimatani khafifatan ni al-lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila ruh ni subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita biasa baca tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Tapi kalau kita kurang paham apa yang kita baca, kurang afdal. Tapi kalau kita baca, kita tahu bagiannya, kita tahu apa maksud kita membaca zikir tersebut, insya Allah itu afdal. Coba ya. Yang artinya dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tetapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah dengan segala pujiannya, Maha suci Allah, Maha agung. Riwayat Syaikh. Ada suatu amalan yang ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan amalan kebaikan, serta disukai oleh Allah, yaitu Maha Pemurah, yaitu bacaan tasbih seperti yang disebutkan di atas. Di dalam hadis juga terdapat bagi kita yang mengamalkan bacaan alhamdulillah, itu juga pertimbangan. Kenapa pertimbangan? Kita tidak tahu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah terjadi alhamdulillah. Kita mengucapkan sesuatu alhamdulillah. Alhamdulillah yuqaddiul mizan. Bacaan alhamdulillah akan memberatkan timbangan kita pada yaumil akhir. Dan kaget kalau kita sering baca alhamdulillah, timbangan kita berat, berat ringan. Dan lagi bacaan subhanallah walhamdulillah tamani baina samawati wal ardh. Bacaan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masih sehingga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sempit maupun waktu senggang, sebanyak-banyaknya baik pagi maupun petang. Ringan, tapi pahalanya sangat besar dan dicintai oleh Allah. Menurut saya kan adalah baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita baca kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari itu perawi yang sangat ini, yang benar-benar apa? Tenar dan tidak kenal riwayat. La yuwafi abduhu yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ila haraballahu alaihi nar. Seseorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, seraya mengharap pahala dari Allah kelak hari kiamat. Tiada pahala yang patut diberikan kepadanya kecuali Allah mengharamkan neraka baginya. Subhanallah. Maka itu besaran kalimat la ilaha
illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Kebesaran hanya kepada Allah, kekuasaan hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berhitung hanya kepada Allah, dan lain sebagainya. Jangan kita berhitung selain daripada Allah. Kalau kita berhitung selain daripada Allah, na'udzubillah sekali itu menyimpang dari aturan syariat Islam. Jadi kita berdoa, sering membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung, meminta, memohon kepadanya. Jangan selain daripada Allah meminta kepada orang-orang, para dukun, para peramal. Jangan kali minta kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Jika kita ada kesulitan apapun di dalam kehidupan ini, ada buktinya, yaitu sholat malam. Karena sholat yang mulia si Allah. Nah, kita beruntung pada saat ini kita sholat subuh berjamaah di masjid. Semalam sudah saya katakan, pahala dan fadilah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya seperti melaksanakan berapa? Semalam dari semalam suntuk. Maka rugi kalau kita lakukan hal seperti itu. Sangat besar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugi kita sebagai orang Islam tidak menggunakan sholat subuh berjamaah. Dikatakan di kitab dengan hadis bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat itu kemenangan umat Islam. Tapi kita lihat sholat subuh berjamaah baik besar. Cuman alhamdulillah banyak. Oleh berbaik juga masih banyak. Begitu seperti itu. Satu sab 35 dan terhijau. 3 sab berarti 100 orang itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bagi warga yang belum terpanggil, marilah kita bersama untuk sholat subuh berjamaah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang ketika dia wafat mengucapkan lidahnya, misalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah sebuah kemenangan yang sangat besar. Yang ketiga, keutamaan tasbih. Riwayat Tirmidzi melalui Abu Ja'far. Ahabul kalama ilallah ayyaqul al-abdu subhanallah wa bihamdi. Sama juga bisa. Perkataan yang paling disukai Allah ialah hendaknya seorang hamba mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Tadi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini kalimat yang dicintai oleh Allah. Subhanallah maksudnya Allah, wa bihamdi segala puji bagi Dia. Di sini menerangkan tentang keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih artinya menyucikan Allah Subhanallah serta mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi. Ada kalimat tasbih kita ucapkan Subhanallah yang artinya maha suci Allah. Diterangkan oleh Ustaz Sudari, kita yang maksud dari fadilah Subhanallah itu mensucikan hati kita agar tidak keras, agar hati kita lembut, agar ucapkan jalan itu nama Asmaul Husna. Kalau alat itu khusus, kalau Allah Subhanallah itu adalah kebesaran Allah yang maha suci. Namun siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi
adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita semua dapat kita renungkan dan dapat kita amalkan ucapan Nabi ini sehingga Allah sangat menyukai kita. Ada yang keempat selanjutnya, keutamaan kalimatul ikhlas. Kita sering mendengar ikhlas, tapi ini keutamaan kalimatul ikhlas. Artinya adalah pacok soalnya. Malaikat maut mendatangi orang yang akan mati. Berarti orang yang akan sakaratul maut. Lalu dia membelah semua anggota tubuhnya. Ternyata ia tidak menemukan suatu amal baik pun padanya. Kemudian ia membelah hatinya. Ternyata ia pun tidak menemukan suatu amal kebaikan pun padanya. Lalu dia membuka kedua rahangnya. Ternyata dia menemukan lisannya menempel pada langit-langit mulutnya. Karena mengatakan la ilaha illallah. Jadi dapat la ilaha illallah itu ibadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditempel la ilaha illallah di dan langit ini. Ketika bersama maut ingin mencabut, dibelah hatinya, dibelah anggota tubuhnya, dibelah badannya. Tidak dalam satu kebaikan, tapi setelah membelah rahangnya, itu kelihatan dia nempel di lidahnya. Maka kalau kata orang meninggal itu banyak. Banyak orang meninggal loh. Dan sekarang mau kayak orang korok. Tapi kalau lidahnya masih digoyang. Nah, itu. Maka kita harus mentakdirkan orang yang sedang maut itu. Jangan baca-baca yang lain. Kalau kami bisa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baca Allah, 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 Allah. Takdirkan telinganya. Karena semakin maut itu gangguannya sangat besar. Diganggu oleh setan yang menyerupai orang yang tersayangi. Itu gangguan. Menyerupai orang tua kita, menyerupai orang yang kita cintai. Ganggu. Menyerupai setan kalau itu menyerupai sebagai malaikat. Jadi kira sekadar orang itu enak, sakitnya sangat luar biasa. Sehingga sebuah riwayat adalah sekadar orang itu seperti kita menebang batang pohon, berarti berduri. Lalu batang pohon itu tancapkan dari ujung rambut ke kepala sampai ujung kaki, kasar lebar. Lalu setelah dan duri itu mengikat seluruh organ tubuh kita. Ini sangat mau dalam riwayat. Tapi ditarik itu batang pohon tersebut, ditarik bagaimana caranya? Kita berbicara duri, kena duri aja pada sakit. Ini tancapkan dari kepala sampai kaki. Setelah kita mengikat seluruh organ tubuh, ditarik oleh malaikat. Itu kemungkinan besar bagi orang-orang yang kurang amalnya. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW di dalam sakaratul maut masih memikirkan umatnya. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini. Jangan kau limpahkan kepada umatku. Tuh. Maka dia dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, dia beramal soleh mati husnul khatimah. Maka seperti
benang berada di dalam tepung. Enteng kan? Dan digambarkan bagi orang-orang yang sangat perlu mengerti perbuatan-perbuatannya ketika hidup. Oh, dia berbuat baik, dia tersenyum. Baru nanti dikatakan dia akan masuk surga, dia tetap tersenyum. Maka saya sadar ketika orang mati itu ada yang tersenyum, ada yang menganga, saking ketakutan. Kalau meninggal orang baik atau berbakat dua belum balik, itu tetap tersenyum semua. Anak-anak, anak-anak di bawah umur itu tidak punya dosa. Jadi kita melihat, saya melihat ketika lalu mandikan mayat, anak-anak yang meninggal itu pada tersenyum. Anak tak punya dosa. Tapi usia-usia kayak kita, banyak kita berbuat dosa-dosa. Nama perhatian saya. Diperlihatkan bahwa dia dapat surga, insya Allah dia tersenyum. Ditarik, maka seperti tarikan seperti benang di atas tepung. Tapi bagi orang-orang yang amalnya kurang, banyak maksiat dalam kehidupannya, itu bahkan dikatakan dipukuli, dipukul dulu sama malaikat maut. Keluar dari tubuh, kami dipukul. Saking takutnya orang tersebut berdiri. Dan digambarkan padanya amal perbuatan yang buruk, dan bahkan digambarkannya dia akan masuk neraka. Maka jangan usah heran di orang-orang yang banyak mati seperti takutan. Karena begitu dahsyatnya sakaratul maut itu. Maka kalimat yang diletakkan di dalam apabila yang bersangkutan telah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan makna yang terkandung dalam kalimat tauhid tersebut, dan makna yang dimaksud dan kalimat tauhid ini berikut gandengan, yaitu Muhammad Rasulullah. Itu lebih bagus lagi. Ketika dalam sakaratul maut dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dan dalam keadaan wafat husnul khotimah mengucapkan kalimat thayyibah. Satu lagi Pak ya, hadis 5. Ada kalimat tauhid lagi yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Saya baca Pak ya. Telah datang kepadaku utusan Rabbku, lalu dia memberitahukan kepadaku bahwa barang siapa di antara umatku mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Ini bagi umatnya Rasulullah Pak ya. Tidak menyekutukan Allah, pasti umat Islam masuk surga. Perawi Islam melanjutkan riwayatnya. Lalu perawi bertanya, bagaimana kalau dia pernah berzina dan pernah mencuri? Lalu Muhammad SAW menjawab, sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri. Tapi ini perbuatan dosanya berzina dan mencuri. Berzina dosa besar. Dia tidak menyekutukan Allah, mati, tapi tidak ada dosa, masih
bisa masuk surga. Ibarat orang itu dibersihkan dulu, digodok dulu. Tapi umatnya Rasulullah SAW gak takut bakalan masuk surga. Tapi dalam hatinya tidak ada menyirikkan, dalam hatinya menyekutukan Allah. Ini artinya nih, kalau kita punya barang-barang yang antik-antik atau unik, pakai cincin bagus, saya bilang bagus, dia mengatakan ini cincin bagus, saya bukan, ada itu. Kalau ada yang nggak mau pakai cincin, pakai apa, saya nggak mau. Oh, berarti rezeki jadi lebih banyak. Astagfirullah. Hati-hati, kesirikan kecil dan tidak sengaja diucapkan. Kita tadi saya sering mengatakan bahwa kita hanya bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada kita. Padahal hati kita tersirikan, kita mati sebelum ada Rasulullah, kita jangan bisa masuk surga Allah. Tapi kalau kita umat Islam mati, walaupun ada dosa banyak, tapi tidak ada kesirikan atau kemusyrikan, insya Allah akan masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata ibaratnya dibersihkan dulu, digodok dulu, tapi jangan pikir utama-utama. Saya ini orang umatnya Rasulullah ini pasti masuk surga. Jangan tahu begitu. Kisah Allah itu sangat keras. Inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat. Begitu sakitnya ketika orang dimasukkan ke dalam neraka. Jangan kita kira enak. Dari ini kita bakal mati aja bodoh amat. Kita nggak banyak beramal kepada Allah, dan beramal untuk diri kita sendiri. Mati aja. Jadi saya ketemu orang seperti itu. Tidak tahu bagaimana rasanya kematian, bagaimana rasanya alam kelanjutannya. Dikira selamat itu bebas. Ketika orang-orang yang pikirnya pendek, ketika ada masalah di muka bumi ini, dia mempercepat kematian, dikira katanya itu menghilangkan masalah. Padahal ketika dia mati bunuh diri, menambah masalah. Masalah yang panjang. Masalah di alam kuburnya, masalah di alam akhirat. Maka dari itu dijaga keimanan dan keislaman kita agar kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudahkan, kita lancarkan dan kita selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dapat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang sulit atau terlilit hutang, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan utangnya menjadi dilunaskan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kepada kita jadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah, dijadikan keturunan kita jadi keturunan yang soleh dan solehah, karena seluruh berkah kepada keluarga yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kita doakan kita beriman yang berlatih kehebatan Rabbul Ghafur bil barakah bersafaah wal hidayah wal maghfirah awalan akhirat lidolal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi'alna sabura. Allahumma amina bi'ilmi waj'alna bi'ilmi waj'alna bitaqwa waj'alna bil'afiyah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah. Allahumma antaf'al abwabal khair wa antaf'al alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahlil khair. Subhanallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu